balik lagi di kuliner biasa, biasa kulineran. Wenak. Fans, kali ini kita ada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Betaha, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, fans. Dan hari ini, fans, kita mau review di sini karena di sini adalah tempatnya kopi asli Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oh ya, fans, hari ini kita mau review bersama seseorang yang sangat spesial. Dan seperti judulnya, fans, kita hari ini mau review bersama Ibu Ratu Munawaroh, fans. Ya, fans penonton setia pasti sudah pada kenal kan sama Ibu Ratu Munawaroh. Ibu Ratu Munawaroh adalah istri mantan Gubernur Jambi 2 periode, Bapak Zulkifli Nurdin, almarhum Bapak Zulkifli Nurdin. Dan hari ini Ibu Ratu berkenan mau review dan ngevlog bersama kuliner biasa. Oke, fans, bagi yang teman-teman yang tak tahu, yang nggak tahu, ini Desa Mekarjaya. Desa Mekarjaya ini kira-kira 20 menit dari Kuala Tungkal. Jadi kalau dari Jambi sebelum ke Tungkal pasti nyampe ke Desa Mekarjaya dulu. Karena sebelum masuk Tungkal letak posisinya, fans. Oke, langsung aja kita bertemu sama Ibu Ratu Munawaroh di dalam. Ayo, fans! Berawal dari kisah terhebat tentang kegigihan, mimpi-mimpi yang dulu tersembunyi mulai terlihat jelas. Lewat hamparan kopi membentang, Sukorejo menyapa dunia, tawarkan pesona kampung wisata, kampung kopi Liberika. Datanglah kemari, rasakan sendiri dan ceritakan. Oke, fans, seperti yang kita bilang di depan tadi, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, fans, yaitu calon wakil Gubernur Jambi, Ibu Ratu Munawaroh, Ibu Hajah Ratu Munawaroh, bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pak Edi Purwanto. Terima kasih, Pak, Ibu, sudah memberikan kesempatan datang ke sini di waktu Ibu yang sangat padat sebagai calon wakil Gubernur. Pak, ya. Oke, fans, kita langsung pesan aja minuman di sini. Ibu, kita pesan, Bu. Iya, boleh. Ya. Apa yang spesial di sini? Spesial, Bang. Apa nih, Bang? Apa? Ini minumnya kopi Liberika, tidak ada kopi yang lain, kopi ciri khas di daerah kita. Oke. Khususnya untuk utara ini kopi Liberika. Oke. Oh, udah malam gini takut bisa tidur nanti. Ada yang non kopi, Bu? Non kopi ya. Ada. Ya tak mungkin kita mau kita kopi, nak kopi. Saya pesan yang paling enak katanya. Yang paling enak. Apa yang favoritnya sini apa? Vietnam drip. Vietnam boleh? Vietnam. Vietnam drip. Yes, ayam Vietnam. Vietnam drip. Sama Vietnam. Takut nggak bisa tidur. Non kopi aja ya. Kopi biasa ada es krim, Bu, tapi hari ini habis. Oh gitu ya. Oh iya, ya harus yang spesial sini sih ya. Iya, Oh, ya. spesial sini. Yang spesial sini apa? Vietnam drip yang biasa. Oh ya udah itu juga Itu deh. ada susunya tuh, minum susu. Aduh, sebenarnya enggak sih. Ya, kalau udah yang nggak enggak- apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak ada susunya juga ada. Kita kayak Yang bagus yang harus pakai susunya atau gimana? yang kalau memang pecinta kopi tidak pakai susu. Iya, betul. Nanti nggak terasa. V60 juga bisa. Oke. V60 boleh Boleh, V60. boleh.
Ini ada snacknya juga. Apa favoritnya? Kalau untuk nasi ciprat itu ada lada hitam, itu rata-rata kita semua favorit gitu. Oh gitu. Snacknya tahu tempenya gimana ya? Itu digoreng Bu. Goreng dengan biasa tepung. aja. Goreng biasa ada sausnya. Oh, tahu tempe aja deh. Tahu tempe boleh. Iya. Iya Bu, sebelum pesanan kita datang Bu, boleh tanya-tanya sedikit Bu. Sebetulnya Bu, channel kami ini kan ini tentang kulineran. Jadi Oke. kami memperkenalkan kulineran lewat YouTube. Gitu. Bagus dong. Iya, Kuliner yang ada di Jambi maksudnya. yang ada di Tanjak Barat masih Bu. Oh, masih tunggal ya. Masih Oke. tunggal. Oke. Jadi Bu, pertanyaan kami Bu, apa yang memotivasi Ibu untuk balik lagi ke Jambi Bu? Gitu ya. Ya. Nah, apa ya? Ya karena udah ini banget sama Jambi, cinta banget sama Jambi karena Jambi itu potensinya sangat luar biasa dan selama saya di Jambi itu saya melihat apa ya, potensi yang sangat luar biasa itu kok saya melihat belum teroptimalisasi dengan baik ya. Dan ketika saya di Jambi, kemudian saya ke Jakarta karena memang begitu Bapak selesai kami pindah ke Jakarta, anak-anak meneruskan sekolah di Jakarta. Terus saya banyak kebetulan memang hubungan silaturahmi dengan teman-teman di Jakarta sangat baik. Saya ditawari banyak organisasi di Jakarta, tapi saya tolak semua kecuali satu. Saya diajak oleh Ibu Wakil Presiden ikut di organisasi beliau di Dewan Kerajinan Nasional. Dan saya kemudian banyak mempromosikan Jambi masih, walaupun saya sudah tidak di Jambi. Dan luar biasa atensi dari media di Jakarta maupun teman-teman saya di Jakarta terhadap Jambi itu semakin meyakinkan saya bahwa Jambi punya banyak sekali peluang yang harus dikerjakan ya. Dan semakin kesini kok saya melihat semakin gregetan gitu ya untuk aduh ini tuh bisa begini, ini tuh bisa begini gitu. Jadi menurut Ibu permasalahan di Jambi ini yang paling harus segera diselesaikan apa Bu? Sebetulnya begini, bahwa semua persoalan itu pada dasarnya butuh tangan yang betul-betul mempunyai tekad yang kuat. Jadi sebetulnya kuncinya ya di behind the man, behind the gun ya Pimpinan gitu. gitu ya. Iya, siapa yang harus memimpin, siapa yang harus pemegang kebijakannya. Jadi sebetulnya letaknya di situ. Jadi apa yang harus secepatnya ya pemimpinnya gitu. Yang Iya. merubah Jambi ya pemimpinnya Bu. Iya, jadi harus pemimpin yang betul-betul bisa memahami, betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk Jambi, untuk bagaimana Jambi bisa betul-betul maju. Yang bikin konsep desainnya Bapak sendiri. Ya kami lah. Jadi di Tim, Bu. departemen perindustrian tuh ada memang badan untuk ini Pak, bisa desain produk gratis. Oh, iya. Ya, itu saya bantu ke depan deh kalau saya insya Allah kasih kerjaan itu. Dibantu dan gratis. Kemasannya sangat, dari semua ini sih saya lihat kemasannya yang paling oke ini. Ini yang paling oke. Yang betul-betul memenuhi selera ya. Nanti sebetulnya saya ini deh kasih tahu yang di departemen perindustrian itu ada memang badan khusus untuk menangani masalah packaging, karena orang itu biasanya beli sebuah produk itu kan lihat dulu packagingnya. Kalau packagingnya menarik dia akan beli gitu kan. Mengenai rasa itu sekarang terkadang menyusul aja gitu. Kemasan itu sangat penting. Misi Bu, Pak. Iya. Kalau bisa membantu kami dalam pemasaran sih Bu, karena kami sendiri jualan ini masih nunggu bola Bu di sini. Untuk di Jambi sendiri kami nggak ada misalkan minimarket, supermarket atau Oh iya, nanti toko-toko kita kecil bantu gitu pasti. belum ada. Insya Jadi- Allah nanti misalnya saya dikasih kesempatan itu pasti saya bantu. Iya, Iya, iya. misalkan nanti kami di sini sebagai distributor, kemudian nanti bermitra dengan minimarketnya yang di Jambi atau supermarket. Jadi produk-produk ini keluarnya lewat kami satu pintu di sini. Pelaku-pelaku UMKM kami salurkan ke provinsi melalui ibu atau bapak gitu. Jadi pemasaran Liberica itu lebih panjang. Sementara ini kami kadang-kadang terhalang dengan akses kami untuk di minimarket atau supermarket. Terhalangnya seperti apa? Gimana Bu? Terhalangnya seperti apa? Ada aturan? Aturannya itu lebih ke harus register di minimarketnya atau supermarketnya, kemudian kami nggak ada
kenalan yang di Jaringan. jaringan. Kadang-kadang kita kendalanya di jaringan itu, Ya, Bu. siap. Nanti bisa kita. Dulu waktu saya di Jambi, waktu saya selaku ketua Dewan Kerajinan Nasional itu saya pertemukan. Jadi waktu itu saya ingat beberapa kali saya pertemukan di di rumah dinas. Iya. Jadi bisa bisa langsung ketemu, langsung ada pembicaraan langsung ya. Jadi jaringan itu sih insya Allah bukan menggampangkan, tapi ada solusinya. Iya. Baik, Bu, silakan, Bu. Terima kasih. Yang lain-lain kan belum ada masalah. Ya, oke ya. Kalau itu apa? Itu apa tadi? Kiat gitu lah. Kalau ini? Iya ya, oke. Merah. Ini apa namanya? V60. Yang mana? V60, Bu. Oh iya. Yang di atas ya. Jadi itu untuk single origin memang yang rasanya ringan itu, Bu. Oh, iya, oke, Mas. Single origin. Gimana Pak Edi? Rendah sekali rasanya. Enak Pak, enak. Pokoknya mencerahkan, kita sudah mengatur jadi cerah kita minum kopi. Siram. Gimana? Bawanya cerah kan? Ini sepertinya Ibu pencinta kopi Pak ya? Kayaknya begitu. Saya suka banget. Oh, suka kopi. Iya, suka kopi. Jadi Bu, seperti yang tadi kan kami bilang, channel kami ini kan mempromosikan UMKM khususnya makanan di Tanjung Barat. Bu. Jadi menurut Ibu UMKM di Tanjung Barat ini gimana? Bu? Saya sih udah lama ya kan tidak mengamati UMKM di Tanjung Jabung Barat seperti apa. Cuman barangkali sebetulnya memang dibutuhkan sebuah riset dulu, data dulu yang betul-betul khas Tanjung Jabung Barat itu apa, sehingga dari situlah kemudian bisa dikembangkan. Karena orang biasanya pergi ke suatu tempat itu kan mencari sesuatu khas yang tidak ada di tempat lain yang unik gitu. Itu sih yang penting, dan selain unik tentu harus enak, harus enak, kemudian harganya juga terjangkau, dan jangan lupa kemasannya yang menarik, mudah dibawa, karena terkadang size-nya juga menjadi harus menjadi pemikiran begini. Orang yang misalnya pergi ke luar kota bawa bagasi itu tentu akan sangat mempertimbangkan kan, bagasi itu tidak boleh lebih dari 20 kilo gitu kan, sehingga bagaimana itu kemasannya harus yang mudah masuk koper, udah gitu tidak terlalu membuat bagasi jadi kelebihan muatan kayak gitu sih. Itu harus betul-betul menjadi pertimbangan. Jadi Bu, kalau Ibu nanti jadi wakil gubernur Jambi, ada nggak wadah tempat UMKM ini yang disediakan nanti? Sebetulnya kan itu sudah ada di dinas yang sekarang bilangnya OPD ya. OPD sekarang. Kalau dulu kan zaman saya dulu namanya SKPD. dinas gitu kan, terus SKPD. Jadi tinggal itu saja dioptimalisasikan. Cuman yang terpenting adalah saya sih selalu bilang serius tidak sih dalam menanggapinya, serius tidak sih dalam mengerjakannya. Seperti dulu ketika saya menjadi ketua Dewan Kerajinan Nasional di Provinsi Jambi, alhamdulillah kita bisa mendapat juara nasional. Bahkan untuk sebuah produk, bukan makanan sih ya, sebuah produk handicraft kita itu mendapat penghargaan dari UNESCO Award. Itu karena keseriusan kita gitu kan. Bayangkan Jambi bisa mengalahkan provinsi lain, hanya kita gitu kan, kita yang juara saat itu. Dan beberapa produk lainnya, dan waktu itu bahkan saya menyarankan untuk produk makanan packagingnya lihat di museum. Udah pernah ke museum belum? Belum. Ya, Museum Jambi. Itu di situ banyak sekali sumber ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi dulu saya punya kebijakan, setiap pengrajin kita latih, apapun itu saya wajibkan ke museum dulu, lihat di museum itu seperti apa, misalnya tentang songket. Ternyata yang membedakan songket Jambi dengan songket Palembang dengan songket Padang tuh banyak ternyata, dan ternyata Jambi itu menurut beberapa teman saya di Jakarta yang memahami tentang tekstil itu tahu bahwa songket Jambi itu mempunyai kekhasan yang tidak dipunyai oleh yang lainnya. Dan ketika saya lihat, iya memang indah banget, maksudnya indah banget tuh, sesuatu yang menjadi ciri khasnya Jambi itu muncul. Itu dari segi tekstilnya saja, dari songket, atau kemudian
sulamannya, kemudian batiknya, kemudian saya lihat juga dari segi anyamannya itu luar biasa cantik banget. Saya pernah lihat anyaman Jambi itu, bagi saya sih amazing banget. Jadi saya kan pernah dulu ada program pelatihan anyaman, terus belajarnya ke Jawa Barat, ke Tasikmalaya. Pulangnya itu kok jadi kayak anyaman Tasik, padahal kita bukan itu gitu kan, hanya basicnya saja. Karena pelatih tadi dari Tasik gue. Karena belajarnya ke sana jadi ngejiplak, padahal bukan itu yang kita harapkan kan, bagaimana hanya tekniknya saja. Dan ketika saya lihat anyamannya Jambi jauh lebih bagus, dan itu dikolaborasikan dengan kunci-kunci rumah, kunci-kunci yang lainnya itu, aduh saya susah ngomongnya tapi bagus banget. Dan sangat bagusnya itu karena mempunyai nilai seni yang luar biasa gitu. Sehingga waktu itu pun saya bilang sama penganyam yang ada di Jambi, perajin anyaman yang ada di Jambi, ini ditiru dulu deh, dibikin contohnya persis seperti itu. Dan ternyata susahnya tidak bisa serapi yang orang tua kita lakukan dulu. Jadi Jambi itu sebetulnya punya nilai seni yang tinggi. Cuma tergantung pemasarannya dengan apa kali ya? Saya pikir pemasaran itu adalah akan ada ketika produk kita bagus gitu. Contohnya saat itu saya ingin cerita produk-produk kita yang kita buat saat itu, perhiasan kita, kemudian selain perhiasan itu songket, kemudian batik, dan masih banyak yang lainnya. Ketika kita kemudian berikan harga yang tinggi, dibeli kok sama Jakarta, sama orang-orang yang memang punya kelebihan, punya budget untuk membeli seharga itu gitu. Pemasaran kalau memang produk kita bagus, Kalau pasti, kualitas kita oke, ada kok. pasti ada yang beli gitu, ya. Ada kok pasarnya, iya. Terus kalau untuk milenial Jambi nih, Bu, kan sekarang ini terkenal tuh milenial. Jadi kalau seandainya kalau Ibu jadi wakil gubernur, ada wadah untuk milenial untuk maksudnya mengekspresikan seni-seni yang macam kami, Bu, YouTuber gitu, Bu. Betul. Ada tempatnya untuk belajar tuh kayak Jadi program saya sama Pak C. Endra itu akan mengadakan namanya Millennial Center. Millennial Center, di mana di situ menjadi wadah kita untuk bertukar pikiran dengan seluruh kaum milenial yang ada di Provinsi Jambi. Tapi sebetulnya program-programnya nanti kita akan aplikasikan di OPD-OPD-nya. Tapi bagaimana itu harus menjadi sebuah satu kesatuan, maksudnya jangan sampai ini kita mau bikin sesuatu nih untuk kaum milenial, pendanaannya ada di OPD tertentu, itu harus disupport misalnya dari dinas OPD yang lainnya juga harus mensupport hal yang sama gitu. Nah itu pengalaman saya dulu memang tidak mudah ternyata. Nah bagaimana menyatukan semuanya dalam satu misi yang sama itu juga menjadi PR tersendiri. Tapi terus terang saya sendiri sangat mendukung, dan bahkan dulu sih cita-citanya ingin ada satu kawasan untuk kaum milenial, di situ tempat mereka untuk bercerita tentang apapun juga yang saya bilang Millennial Center itu, masalah masalah intelektualitas, kemudian masalah olahraga, kemudian masalah tentang seni budaya. Dan bahkan sebetulnya saya dulu memimpikan, dan waktu itu sayang karena waktu ya belum sempat diwujudkan. Saya memimpikan punya kebun raya. Kenapa saya bilang punya kebun raya? Karena saya lihat Jambi itu saat itu ya punya banyak sekali keanekaragaman hayati yang luar biasa menurut saya, dan ternyata di satu sisi banyak sekali produk kita yang sumber pewarnaannya itu dari dari alam, dan ternyata itu menjadi sebuah keharusan untuk dunia yang akan datang. Sehingga saya pikir mutlak nih kita harus punya kebun raya sendiri, di mana di situ juga ada ada laboratoriumnya. Nah malah saya kemudian sekarang berpikir kenapa kita tidak jadikan kebun raya itu adalah yang terbaik di Sumatera bahkan Indonesia, karena kebetulan juga ternyata beberapa minggu yang lalu saya dapat cerita dari teman kita, ternyata biodiversity-nya Jambi itu adalah salah satu yang terkaya di dunia loh, di dunia. Berarti saya sampai SDA-nya sudah dipenuhi Bu, di Provinsi Jambi. Iya betul, tinggal bagaimana ya bagi saya aneh banget gitu dengan biodiversity yang salah satu yang terlengkap di dunia, kok kita tidak mampu menyelamatkan itu semua gitu. Apakah itu nanti akan hanya menjadi sebuah cerita saja?
Dulu saya ingat pernah mendapat cerita tentang anggrek-anggrek yang langka itu ternyata ada di hutan-hutan nasional, taman-taman nasional yang ada di Jambi, dan bagaimana ketika mau menyelamatkannya itu juga menjadi sangat tidak mudah. Sehingga saya berpikir ke depan, hal-hal yang seperti itu harus diselamatkan, tapi bukan cuman orang mungkin apa sih untungnya yang gitu kan, tapi ternyata itu bagaimana akan sangat bermanfaat buat dunia riset, akan sangat bermanfaat juga untuk secara nilai ekonomisnya yang saya bilang tadi, itu akan menjadi salah satu sumber wisata juga, itu juga akan menjadi sumber riset, itu juga akan mampu menghasilkan pewarnaan alam untuk tekstil-tekstil kita yang ternyata pada saat itu alhamdulillah kita pernah menjadi juara nasional untuk tekstil kita. Nah ini Bu, tahu tempenya. Iya. Itu tempe dulu. Iya. Boleh minta piring kecilnya ya? Itu cocok apa? Lanjut tentang rasa kopinya. Apanya? Kopi Pak ya? Apa? Kopi, tentang kopi. Rasanya Pak. jangan dibil. Tadi rasanya Cerah. saya tadi pagi berangkat ke sini mau tidur tadi. Setelah minum ini kok langsung melek jadi saya. Kalian bertanggung jawab nanti saya nggak bisa tidur ya. Luar biasa, racikannya bagus, tidak kalah dengan di kota-kota besar. Dan juga bangga di tempat yang seperti ini diciptakan tempat ngopi yang sangat representatif. Artinya sebenarnya anak-anak muda dimanapun harus bisa berkreasi. Anak-anak muda dimanapun harus bisa menggali potensi dirinya masing-masing. Pemerintah tentu harus melek, pemerintah harus memberikan perhatian, harus hadir kepada kreativitas seperti ini. Harapan kita jangan satu spot saja, harus dibikin secara masif. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sehingga muncul ekonomi berdikari itu, sehingga Indonesia ini walaupun ada mohon maaf badai apapun, ada COVID-19, kasarnya dunia pun terjadi krisis moneter sebagai seperti 98, ketika perekonomian dari desa-desa ini hidup, kita nggak akan berpengaruh, kita akan tetap settle, kita akan tetap kuat gitu. Nah, sejarah membuktikan justru ekonomi UMKM inilah yang bisa menjadikan kita semakin kuat seperti itu. Kalau Iya, potensi backbone-nya ya, backbone-nya itu kan backbone perekonomian kita itu ternyata 60% adalah UMKM. kalau potensi untuk di Tanjung Barat gimana Pak? Bagus, kita punya kopi di BDK, misalnya Tanjung Barat kan, Tanjung Barat terkenal kan di BDK, bahkan sudah di kontes nasional, orang pun sudah mulai tahu. Nah tinggal bagaimana kita bisa mengkampanyekan ini secara masif. Di provinsi kita punya dinas perdagangan seperti itu, harusnya hal seperti ini menjadi sasaran mereka untuk kita promosikan, bukan hanya kopi ya juga, kita juga punya batik, kita mungkin punya pinang di sini gitu loh. Pinang kan kita tahu produknya macam-macam, termasuk untuk ketahanan tubuh dan sebagainya bisa kita kelola dengan baik seperti itu. Nah kekayaan alam yang begitu banyak, yang begitu melimpah ini, bagaimana kita bisa optimalkan sehingga menjadi sesuatu yang bisa mendorong perekonomian Jambi semakin maju. Kita pernah juga, Jambi pertumbuhan ekonomi kita nomor 2 nasional. Kita pernah juga se-Sumatera kita nomor 1. Nah sukses story itu harus kita lakukan terus. Munculnya dari mana? Dari kabupaten-kabupaten. Maka ke depan sinergitas pembangunan baik itu kementerian dari pusat, provinsi, kabupaten kota harus bersinergi. Silakan Bu. Satu kata Pak untuk rasa kopinya Pak. Kopinya rasanya ini perpaduannya antara kopi dengan susunya pas. Jadi takarannya juga pas. Dan saya yakin dan percaya buat orang yang bukan pecinta kopi pun akan menikmati kopi ini. Apalagi orang pecinta kopi. Bravo. Top, mencerahkan kita semua. Semoga kerajinan UMKM di Jambi, pengrajin anak-anak muda di Jambi masa depannya semakin cerah. Amin. Oke Ben, kita tanya ke Ibu satu kata tentang makanannya. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Bener, bukan karena di depan kamera, tapi enak banget. Iya. Rekomen. Ya, siap. Oke Ben, setelah bincang-bincang kita sama Pak Edi Purwanto, Ketua DPR Provinsi Jambi, dan Ibu Ratu Munawaroh, calon Wakil Gubernur Jambi untuk 2021-2024 ya. Jangan lupa subscribe kuliner biasa kulineran Wena.